Masih ada happy spin ya. Di kick selamat. Oke. Kena Yuzong Zuzan selamat. selamat. Ya. Zaman Force bisa kabur. Salmon bisa kabur walaupun Kalau- ada di atas saja. Kalau nih tiba-tiba dia assassin gimana? Waduh. Masih masuk menurut gue damage lagi. Masih masuk. Karena kan balik lagi, ini kan Geek Farm eksplosif banget. Dan itu ya, Ishunshin Itu jawabannya. di damage. Mereka Damage. akan membiarkan high loss-nya yang ngebadanin. Dan itu kuat. Ingat, Hylos itu hero revitalize. Hylos Gatot Kaca. Menurut gue dua hero yang bisa badan sendiri. Wah, BTR by Vitality. Mereka berniat untuk bermain eksplosif dari awal. Mereka akan mencari space agar Nile bisa farming. Sehingga menghindari team fight adalah opsi terbaik. Yeah. Tapi jangan lupa ya, ada Yuchong juga nih. Yeah. Nih, kita tahu sendiri Marcel bisa aja menargetkan satu, yaitu adalah Ishunshin. Yang bakal ditempel dengan Black Dragon form. Oke. Gue sih ngelihat ini agak bahaya ya untuk Bigetron ya. Iya. Tapi sekalinya berhasil snowball, harusnya nggak bakal bisa dipegang lagi sama Geek Fam. Lim, kalau lu udah gak punya opsi, why not? Iya, Coba. bener tuh coachnya Navi. Iya, dan itu dia. Langsung saja kita menyaksikan leg kedua. Mampukah Bigetron bangkit atau bahkan ditutup match kali ini oleh Geek Farm The Kingslayer? Let's go to the lane of down. Dari mid sih Hylos plus Yves ini anti freeze juga menurut gua. Wah, itu salah satu duo mid yang instant juga ya untuk clear ya. Iya, Apalagi dengan adanya buang Revitalize di awal kan buat roamer gak ada masalah. Yang penting nanti pas turtle Revitalize-nya ready lagi. Benar. Makanya kayak hero-hero revitalize di awal dia pasti pegang lah. Untuk XP, Shogun dan Marcel, Arlott versus Yuzong. Kayaknya tetap Yuzong dulu deh Tapi di awal ya. jangan lupakan lo bisa di solo kill lo sama Arlott. Sudah di level 2 tuh bisa di solo kill. Level 2 ya kalau sampai miss banget dan kena poke yang parah ya. Kalau dia normal-normal aja gue rasa enggak sih. Iya, tetap Yuzong kayaknya. Potensinya masih tetap di Yuzong malah. Apalagi kalau misalkan emang Marcelnya Petrify Furious Dive-nya connect ya. Itu yang dalam ancaman malah Shogun. Mungkin flickernya yang bakal ke-trigger apalagi sama-sama di Trill, Festival of Blood. Bedanya cuma di Quantum sama Bresma itu kedua explainer kita. Dibonyokin begini berasa juga loh, Vin. Revitalize-nya terpancing untuk terpop up. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka ini agak cukup kesulitan. Vin kesulitan, Shogun kesulitan, Marcel lagi sedang bersinar. Oke. Sekarang udah mau level 4 untuk Nael ya. Dia harus ngambil satu gold crab. XP crab. Atau kasih Shogun aja. Nael ntar bisa Shogun 4 gak sendiri. sih? Ya. Daripada Shogun nanti di level ada turtle gak punya final slash lim. Ya sekarang udah naik sendiri ya level dari Naelnya. Heeh. Gue memang ngerasa XP-nya tuh secepat mungkin level 4 lah. Biar nanti dia bisa nge-skip wave gitu loh untuk Oh. langsung setup duluan. Wajib sih. Tambahin dalam kurungnya Lim dan gak tumbang di awal. Itu Ya. penting banget. Aduh, flicker dikeluarin. Hampir tertendon dan Nazaro. Dikeker dia nahan dua damage bye. besar banget itu damage-nya. Berbahaya sekali. Shogun bakal coba diambil di depan sana. One hitter bersplot di tangan dari Baloyski. Tapi menurut gua, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka nggak boleh ngerespon early, agresif yang dimiliki dari Geek Farm sih, Lim. Gak kuat. Bukannya gak boleh, gak kuat Ji. Agak susah juga dan Kenji di bawah. Akan coba dipok. Oh, Oke, goodness. Nanael memberikan informasi sedikit tentang revive dimasukkan dengan dari zaman Force. Tapi ternyata satu hit terakhir Eman Cell survive dalam auto blade. Oh, boy! Boy! Become a minute Baloyski will become a Chambro. Berhasil mendapatkan Nanael. Waduh, rugi benar. Langsung leading 1000 gold. Ditambah lagi dengan adanya efek dari Turtle. Keluar zaman Force tadi. Nge-trade damage juga. Dan buang flicker dari Abo yang worth. Ya, bagus ya. Dan Pas. satu-satu ingat. Satu-satu. Jadi Aboy dulu angkat biar pastiin flicker Baloyski itu pas posisinya, B. Iya. Gak ada yang miss jadinya ya. Skill shotnya benar-benar on point semua. 1000 gold. Di awal ini keuntungan yang terlihat nyata ya untuk teman-teman Geek Fam. Bahkan ya dengan hero-hero farmer, Bigetron, mereka harus benar-benar ekstra sabar di awal, tahan gimana caranya bisa sampai late game. Satu butuh Trinity, yang satunya lagi Sansin, Be. Sansin, wah hero butuh farming banget. Dua masalahnya yang butuh farming itu juga sih. Jadi ya secara nggak langsung ngebuat BTR by Vitality harus bisa membagi ya zona farming mereka dengan adil. Karena kalau enggak ya udah pasti bakal dimakanin pelan-pelan sama Kenzie atau bahkan sama Nazara. Apalagi buat sekarang area sungai bukan tempat bermain untuk Ishunshin. Karena setelah masuk ke rumput itu ganjarannya banyak banget. Ada Petrify dari Marcel, ada The Way of Dragon juga, jangan lupa dari Baloyski. Jujur ya, ini sih mereka cukup mengandalkan Eman. Eman yang punya kuasa untuk nge-make play gimana cara mereka mau bermain. Mau split push-nya, mau flankingnya. Jadi coba mengandalkan Eman untuk di game kali ini, Lim. Dia yang punya kuasa laning free. Iya. Alurnya diikutin sama Eman berarti. Tapi War Axe, Marcel,
tanpa sepatu, bahkan ini Yuzongnya punya damage nih. Ya, Berarti punya damage. Yuzongnya menang. Gitu Menang aja. jauh-jauh. Berarti Yuzongnya menang di laning. Wah, dibuka. Oke, One Slash menuju Loh. ke arah seorang Marcel, tapi di depan sana masih bertahan depan. dibalikin. Dengan terbaik Vitality dibalikin. Mereka kehilangan Nile. Marcel. Mereka kehilangan sosok dari Xiao. Dapatkan Finn karena jauh untuk pulang. Miguel Apoy bahkan coba untuk mengangkat di mana Moreno berada. Double kill dari Nasara. Di saat turtle terbuka. Bigetron, what happened? Wah, ini terlalu serakah KB Nile. Kapalnya nggak dilempar ke Marcel. Atau mereka mau dapetin 2. Wah, kalau mau dapetin 2, tapi itu adalah big play dari Marcel dengan Black Dragon 4 Petri. Targetnya adalah Nanail dan itu adalah sebuah big play. Wah, yang itu. memang membuat Geekfarm langsung leading hampir 3.000 gold. Wow, leading hampir 3.000 gold dipaksa sampai menuju ke arah turtle-nya dilepasin. Yang berbahaya adalah di mana Bigetron by Vitality itu sudah kehilangan Nile 2 kali. Hero farming kehilangan 2 kali dengan under pressure seperti ini, Lim. Kayaknya memang terlalu serakah sih, jujur. Bisa kelihatan dari replaynya nih, Be. Kalau Iya. kapalnya dilempar ke Marcel, tumbang itu. Ya, damage-nya ini ya, langsung terbagi dan ini dia. War Axe Effect Lim yang sempat kita mention tadi. Di mana ada efek hybrid lifesteal yang membuat Marcel survive juga. Sehingga beberapa skill shot yang dia keluarkan termasuk Dragon Tail itu pasti connect. Dan ditambah lagi, Kenzie. Wah, Kenziski dimakan di lahap di arah bottom lane. Dan membuat terpasukan dari tim Bigetron by Nile? Vitality berhasil mendapatkan 2 point kill Tukar atas Kenziski. Tapi nampaknya Nile juga Shogun kembali lagi sekarang menjadi warna putih abu-abu. Makanya, tukernya nggak bagus dong kalau gini. Iya, 1-3 bahkan untuk sekarang Nanailnya. 3 kali tumbang, Eman. Oh, nggak gentar emang ya. Naga! Dikejar berarti. Dikejar di arah belakang, siapapun bakal coba dimakan. Di depan sana, lihat di depan sana, Vin. Nggak mau di-commit. Paloiski sadar kalau komit ke arah Vin ini nggak cukup worth it. Kenapa Eman bisa memberikan poking damage dengan darahnya dia nggak seberapa itu. Shit, Baloy Oh, masih maju. Baloy. Ala pemain nakal. Jangan lupakan dengan informasi yang diberikan. Tetap full ship ini dari Nile. Memberikan informasi dimanapun itu berada. Vin, bakal coba diangkat. Way of Dragon, damage yang kurang cukup. Tapi nampaknya Abai berhasil dapat 1 poin kill Eman. Memberikan 1 poin dan final slash terhadap Marcel. Mundur ke arah belakang, dikawal dengan Moreno membuat terpasukan dari Bigetron by Vitality. Mereka mendapatkan Marcel. Wah, ini tapi kejadiannya lumayan banyak, Be. Ada yang lagi split push, ada yang lagi jaga turret bawah, ada yang mau invade ke Purple. Purple yang dijaga. Banyak Iya. banget kejadiannya. Ya ada trade lah minimal lah ya. Dari Finn yang tumbang, ditukar sama Marcel. Purple buff juga nggak jadi di-invade, turret ditukar turret. Masih fair enough. Dan Geekfarm masih unggul dalam kurun gold yang stabil. Di angka 2.700, 2.800. Nggak yang turun banget. Jadi ini yang harus di-maintain sama Geekfarm. Karena ingat, BTR by Vitality punya jawaban di late game. Cloud dan Ishunshin. Mereka harus memanfaatkan early leading ini untuk bisa mendapatkan objektif sebanyak mungkin. Ya, ini jujur Cloud walaupun belum Trinity full, tapi udah lumayan cukup berasa dan Baleski bukan tipikal frontline seperti itu. Udah bakal coba dipasang, mundur ke belakang, target utama mereka. Di mana Eman berada, langsung ada paksa dan bahkan lihat Apoy! Langsung ter-shutdown oleh sosok seorang Finn. Di dalam sana Baleski masuk terlalu dalam membuat termasukkan dari tim Bigetron Vitality membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. 2 poin kill yang sangat mahal. Lumayan ya. Goldnya ketarik sedikit, turun doang. Tapi midnya bisa dibongkar nih. Wah, tapi ini kalau midnya dibongkar, goldnya langsung ketarik banyak sih, Lim. Iya, Jujur aja ya. Ji. Jujur visionnya, Ji. Itu yang bakal bahaya banget. Apalagi ya kita tahu nih, mereka kan hero farmer dari Bigetron. Kalau udah dapat item, mereka yang akan nyari kill. Iya. Ada Mountain Shocker ya, itu alasan kenapa BTR by Vitality akan tetap menang dari segi vision. Sehingga itu yang akan ngebuka mapnya. 1 hit lagi lu, tanggung. Tapi ya keambil sama Nazara. Sementara untuk fight di Turtle tadi memang udah pasti dilepas sih untuk objektifnya. Dia akan lebih ngambil ke orang aja, ngeliat dari Marcel terbang aja itu pasti udah mundur. Refleksnya pasti mundur. Ya, Soul Saver retry ya. Bakal sulit untuk Nanail adu retribution ya. Kecuali kalau adu damage nanti di level 15. Apalagi dengan gold yang sekarang masih kejar-kejaran, jangan lupa bahwa objektif utama dari BTR by Vitality adalah late game. Jadi emang di sini lagi diulur aja nih waktunya. Dan BTR lagi menghindari team fight karena kalau diladenin terus team fightnya, apalagi Baloy dengan Chow, dengan hero pick off. Ini udah pasti Geekfarm yang akan lebih mendominasi untuk early mid gamenya. Ya, dan ini ngomongin Nile udah sakit loh ya, itu jangan sampai dilupakan. Dia udah punya 2 item, Hunter dan juga Endless Battle. Itu udah sangat berasa, jangan sampai miss. Karena damage dari Nile ini mungkin terkadang kan untuk ngomongin Yisansin baru 2 item, tapi kalau pasifnya nyala semua Lim, Atit itu, Atit. Dan jangan lupa ini jungler. Isansinnya jungler.
Ada damage pastinya di bawah, di bawahnya muncul, atasnya dicari. Itu dia Mountain Shocker ya. Nah, Untuk make sure kalau misalkan bushnya aman di bagian area bawah. Sehingga Nile jadi lebih leluasa untuk lanjutkan farmingnya. Ini harus cari solusi dulu nih buat split push dari Bigetron. Mereka berani banget untuk megang landingnya. Iya, Eman sama Nile lagi sekarang yang main. Kalau tadi dia punya kuasa atas Eman doang, kali ini Nile juga ikutan main. Oke, kita mainin 2 sama 3. Ya, ini dua laning yang pasti bakal lebih fleksibel ya. Untuk di split oleh BTR by Vitality, makanya goldnya ketarik ke 1200. Bukan tempat yang aman buat Geek Farm sekarang untuk bisa lama-lama. Iya, setuju. Wah, mereka yang start bahkan Lordnya. Way better mereka yang start sih, Lim. Iya, karena atasnya udah menang kan. Iya. Jadi biar bolanya di mereka. Mereka nggak mau nih positioningnya dipegang sama teman-teman Geek Fam. Tapi harus hati-hati juga. Kaget, gue kira Eman maju sendiri, maju terus. Maju. Ada BMI, ada BMI. Iya. Itu lumayan sakit sih. Sakit lumayan itu. sakit itu. Dan bahkan di depan sana, Finn bakal coba dipaksa untuk diangkat. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka harus menutup di mana Moreno berada. Tidak boleh ada desas-desus dan bahkan informasi di mana Moreno berada. Karena Moreno ini salah satu pondasi utama teamfight mereka. Yep. Dari areanya, dari efek sisinya juga kan immobilize kalau pas di ujung. Ini akan terus di slow push atasnya. Oh, di stacking. Iya, di satu sisi dari Naila juga nggak berhenti farming. Ya seenggaknya sekarang mereka tinggal ngejar, levelnya samain, Eman Trinity, baru nanti akan dia yang gas. Baloy sih Oh, kebuka dong. Baloy sendiri banget nih Baloy. Karena jangan lupakan sendiri dengan item dari Nanail sudah menuju ke arah 3 item. Waduh, Baloy bisa dimakan sudah pelan bulat-bulat nih. Ya tapi kayak susah juga sih buat komit ke arah Baloy ya. Ada flicker juga yang bisa nanti bikin dia save. Yang jadi masalah sekarang zona di Lordnya nih dari Final Slash. Oh, Final Slash. Miss the shot. Ya, nyaris ya. Ini kalau ngomongin soal teritori Lord ya, udah pasti yang bahaya adalah BTR-nya kalau misalkan show di atas. Kayak sekarang nih, karena bisa jadi burst. Oke, mereka carikan Shogun. Wild Dragon di depan sana, langsung ditolongin dengan area Menteri Palu sangat ke maut. Ada 2 tim fight yang sedikit Lordnya. berbeda. Lordnya masih berkomit dan berhasil dapat oleh Nasara. Real Manipulation mencoba untuk menutup jalan bermasuk dari tinggi untuk bisa pulang Petrify. cepat untuk tercari. Petrify-nya gak mampu dan blazing dari Eman dan juga featuring Nanau. Dia bisa cukup untuk bisa menghempaskan para pasukan dari tim Geek Farm. Tersisa Aboy dan juga Kenzinski kali ini mencoba untuk mempertahankan best turret mereka. Wah ini cukup bahaya. Karena memang Lordnya bisa langsung dipotong. Nael langsung nih. Gak mau ngasih Lordnya jalan. Dan ini bakal menjadi kerugian yang terlihat sangat-sangat jelas dari Geek Fam. Oh udah pasti. Dan dia pasti langsung pecah. Untungnya masih ada Holy Defense Slim. Untungnya. Wah ini dia nih, pertukaran 3 kill ya. Yang tadi targetnya adalah dari BTR by Vitality. Ngebiarin Lordnya di take over, tapi dipegangin semuanya sama Moreno dengan reward manipulation. Ketutup jalur escape-nya ketika di ujung dari garis immobilize. Good fight dari BTR by Vitality karena yang paling terpenting adalah Shogun yang di-all in tadi, itu gak tumbang. Ya, ini bagus sih memang ya. Dari pemilihan keputusan ya. Tapi dari Geek Fam dia nggak nyerah loh. Dia coba untuk membuka zonanya lagi. Oke, Killer Speedway sudah dibuka. Tapi jangan salah. Mereka sudah mendapatkan keuntungan membayar utang 2000 gold lebih atas Geek Farm dengan keuntungan 300 perak saat ini. Mereka udah punya kuasa tim fight yang besar. Jelas. Comeback 300-nya. Pada Slash! Shotgun! Berhasil mendapatkan Kenzinski bahkan di belakang sana. David cukup besar, berhasil mendapatkan Marshall. Tidak cukup Loh, untuk Nazara! Nazara. Masuk kembali, mencoba untuk kabur keluar sana. Tapi Shogun mencoba untuk jalan dari Sword Nazara. Tidak cukup mampu untuk bisa bertahan. Nanail damage-nya terlalu sakit dan bahkan dikejar habis-habisan. Gak dikasih kesempatan untuk bisa pulang. Oh my god, Final Slash by Shogun. Ini terus sih, mereka nggak akan mundur, mereka menang orang. Best turret yang akan jadi tujuan dari mereka. Yes, tujuan utama supaya dia bisa melakukan slow push di arah Oh, top dua. lane. Dua turret ini akan menjadi hal yang sangat mahal. Sedangkan mereka tidak bisa melakukan defense terhadap best turret mereka. Kalau ompong, wah Bigetron punya chance besar banget untuk bisa balikin di game ini. Wah ini dia, menurunkan tempo adalah jawaban dari BTR by Vitality. Sekarang malah mereka yang leading dan comeback hampir 5.000 gold total, Lim. Ya, ini gimana ya, di kondisi memang tadi kalah gold aja, Bigetron tuh masih bisa kasih perlawanan dari split pushnya. Sekarang, ya kayak gue bilang tadi, Hero Farmer kalau itemnya udah jadi, mereka yang akan cari. Udah pasti ya, Swift Trinity mereka yang cari. Yang padahal dari awal Geek Farm unggul 2.800 gold, tapi mereka nggak memanfaatkan itu. Mereka menurunkan temponya, sehingga BTR by Vitality menghindari team fight. Mereka membiarkan Nael, Eman farming, hingga akhirnya sekarang mereka sudah spike. Mereka sudah memiliki item-item, 5 item bahkan. Light of Despair dari Nanael, Malefic Gun dari Eman. Wah ini secara damage sudah pasti bakal cukup. Ready ya. Dan spam untuk Mountain Shocker-nya itu
jadi pressure juga. Ketika Mountain Shocker buka, Geek Fam-nya regroup. Oh, tuh malu Buset. sakit banget kenapa. Buset. Berasa ya pelan ya. Itulah main dua pedang, Blade of Despair sama Vigor. Tersabat semua mereka, tersabat. Dan agak susah ya tadi, balik lagi ketika Mountain Shocker dibuka. Final Oh, Slash. mana Slays, Balaski. Wah, itu main poking aja sih. Dan bahkan di depan sana Balaski akan coba dipecahkan immortality-nya. Eman memilih untuk sabar, tidak mau terlalu greedy. Dan di arah top lane, Sosok Nile muncul, mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Memastikan Lord nanti kontesnya akan sangat dirugikan untuk Geek Fam. Oke, ini akan di start sih. Bigetron mereka punya Cloud juga kan. Buat pegangin Lordnya, visionnya nggak kelihatan. Akan didorong semuanya sama Finn. Oke, atasnya udah mulai masuk tuh. Dan bahkan kita lihat Mountain Shocker, vision terlihat dengan sangat jelas. Untuk melakukan clear minion sudah sedikit terlambat. Wah, Finn dicoba. menjadi dan Avoy! Masa ke arah belakang, damage terlalu besar. Nazar melakukan Nazar. cutting. Nazar. Emang ter-take down. Bersama Ronald Naldo. Para masuk ke dari tim Bigetron Vitality mereka kehilangan 4 pemain. No way! Oh, timing. Bigetron Vitality. Mereka tumbang 4 di saat tidak memiliki holy defense lim, kocol. Wah, ini bahaya banget. Atasnya bahkan dibiarkan. Geek Fam, mereka mau coba untuk yang dari bawah. Iya, masih 20 detik. Lordnya lewat. Belum kelewat, masih ada di depan sana. Satu gerobak dipaksa di arah depan. Dipaksa. Para pasukan dari tim Bigetron Masuk. Vitality memasang berjuga Rapes. Geek Fam. Bencana! What a epic comeback from Geek Fam 2-0 tanpa balas. Bigetron bertunduk lemas, robotnya rubuh. Wow, Nazara tadi membalikan semuanya guntingan yang begitu baik. Lordnya memang gak didapetin. Tapi poin killnya dengan kondisi unggul gold, dengan kondisi